Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huzaifah Hanum dengan nomor NIM 15156210006 dari Prodi S1 Pendidikan Tata Busana Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2021. Saat ini saya akan mempresentasikan The Ultimate Fashion History, Prehistoric Clothing and the Byzantine Empire, atau pakaian prasejarah dan kekaisaran Romawi. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah sejarah perkembangan mode. Yang pertama ada prehistoric clothing atau pakaian prasejarah. Di sini ada The Birth of Style. Venus of Willendorf adalah patung yang dikenal sejak tahun 25.000 sebelum Masehi, menjadikan salah satu karya seni tertua di dunia. Memiliki tinggi yang hanya beberapa inci disertai dengan ukiran-ukiran yang rumit. Bagian kepala patung tersebut memiliki daya tarik tersendiri untuk para sejarawan mode. Di sini ada ciri-ciri patung Venus of Willendorf, yaitu wanita bertubuh gemuk, telanjang, payudaranya besar atau penuh, perut bundar, tingginya hanya beberapa inci. Pada bagian kepalanya menimbulkan banyak spekulasi seperti topi rajutan, rambut keriting, atau cornrow style. Selanjutnya ada Venus of Brasempau, yaitu patung kecil mungil yang berasal dari Prancis sekitar 23.000 sebelum Masehi. Pada bagian kepalanya menarik perhatian karena bagian kepalanya menunjukkan sebagai rambut atau beberapa jenis kepang, plat atau mungkin hiasan kepala yang menandakan bahwa masa itu sudah adanya mode atau gaya. Sini ada Gravettian Culture. Gravettian Culture merupakan budaya Kroasia yang berasal dari Eropa Utara atau zaman es, khususnya Hongaria, Rumania, sekitar 35.000 sampai 22.000 sebelum Masehi. Hal yang membuat menarik di sini pada budaya kubur yaitu semua tulang dan gigi tetap utuh berada di dalam pakaian. Jasad pangeran ditemukan memakai pakaian dengan kulit dan beberapa cangkang dan gigi hewan yang dijahit pada tunik, sepatu, topi, dan celana berbahan kulit. Mereka peduli dengan penampilannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada zaman es sudah lahirnya style. Sedangkan di Asia ditandai dengan penemuan tekstil pada batu. Artinya, mereka sudah menenun pada 35.000 tahun yang lalu. Warmer climates and speculation. Yaitu penduduk di Afrika dan Australia tidak mengenakan busana dikarenakan iklim yang lebih hangat dan sedikit spekulasi. Mereka hanya mengenakan beberapa hiasan pada tubuh mereka untuk menunjukkan rasa memiliki, status, keberanian, dan elemen spiritual. Lukisan goa dari lukisan batu Bradshaw di Australia sangat hangat pada era Neolitik dan Paleolitik. Lukisan ini menggambarkan style suku Dogon dari Afrika Barat yang mengenakan pakaian-pakaian upacara dengan bulu, manik-manik jerami, dan hiasan kepala. Seperti ini. The Book People, yaitu berupa mayat yang ditemukan di rawa gambut dengan kondisi rawa yang lembab. Rumpun gambut tersusun secara kimiawi yang dapat mengawetkan tubuh-tubuh serta pakaian mereka. Melalui mayat The Book People dapat menambah wawasan mengenai kehidupan zaman Neolitik, yaitu dengan tatanan rambutnya dan dengan manikur di tangannya. Selanjutnya ada recognizable clothing. Kimia yang ada pada air rawa gambut dapat mengawetkan pakaian yang masih sangat dapat dikenali. Book People mewariskan pakaian-pakaiannya sebagai bentuk dasar pakaian pada zaman sekarang. Contoh busana pada zaman sekarang atau zaman modern itu ada crop top, blouse, skirt, dan dress. Ini contoh-contohnya. Selanjutnya ada Otzi the Iceman. Manusia es yang ditemukan sekitar 33.000 tahun sebelum Masehi.
memiliki 40 tato di tubuhnya, sehingga menimbulkan spekulasi tato tersebut dapat dijadikan sebagai pengganti akupuntur atau pengobatan. Busana Ozzy the Iceman semuanya terbuat dari kulit, yaitu the belt, garter suspender, legging, loincloth yang disematkan pada pinggang, sepatu coat, dan cape bertopi dari jerami. Cara berpakaian Ozzy the Iceman itu sendiri yaitu mengenakan ikat pinggang, memakai legging, mengenakan cawat yang dengan menyelipkan melalui ikat pinggang seperti ini, memakai sepatu mantel kulit yang dirancang indah, dan menggunakan jubah yang terbuat dari jerami. Yang kedua ada The Byzantine Empire atau Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi Timur atau Kekaisaran Bizantium adalah wilayah timur Kekaisaran Romawi yang terutama berbahasa Yunani. Pada abad kuno dan pertengahan, penduduk dan tetangga-tetangga Kekaisaran Romawi Timur menjuluki negeri ini Kekaisaran Romawi atau Romania. Kekaisaran ini berpusat di Konstantinopel dan dikuasai oleh kaisar-kaisar yang merupakan pengganti Kaisar Romawi kuno setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Tidak ada konsensus mengenai tanggal pasti dimulainya periode Romawi Timur. Sini ada Byzantine kostum. Orang-orang Bizantin yang berasal dari kalangan kaisar, orang kaya, serta petinggi-petinggi menggunakan busana yang ditandai dengan sutra dan sulaman, serta permata yang mewah. Busana yang pertama ada tunik atau chiton. Tunik pria dengan wanita berbeda. Panjang tunik pria hingga lutut dan wanita sampai mata kaki saja. Yang kedua ada dalmatika, sebutan tunik align dengan belahan sisi yang dihias permata. Seperti ini. Yang ketiga, wanita mengenakan tunik, pala dan stola sama seperti pada masa Romawi kuno. Pala terbuat dari tekstil mewah yang berwarna-warni dengan permata. Selanjutnya ada busana huperumeral. Kerah permata besar dan berat yang digunakan oleh keluarga kaisar. Lalu yang terakhir ada loros atau pallium. Mahkota keluarga kaisar. Pallium wanita memiliki untayan mutiara dan permata 3 baris di depan. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya presentasikan untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.